Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melampahkan rahmatnya kepada saya beserta keluarga, dan terima kasih untuk teman-teman yang masih mendukung channel ini. Semoga kebaikan kalian dibalas dengan keberkahan dan kemudahan, amin. Saya di sini kali ini akan menceritakan pengalaman mistis saya dan kenapa saya harus kembali ke Gunung Lawu lagi. Saya harus kembali ke Gunung Lawu untuk menguburkan tanah Ari Putra di sana. Jadi waktu itu pertama kali saya naik Gunung Lawu di tahun 99. Saya pertama kali langsung dibawa ke dimensi gaib oleh yang Tunggul Wulung. Jadi saya dibawa masuk ke sebuah pasar setan. Saya di situ dikasih makan, tetapi di situ tidak ada rasa kenyang. Jadi saya hanya makan dan makan. Terus saya sempat dimandikan 2 kali. Pertama waktu saya itu waktu datang masuk ke sebuah gerbang itu saya dimandikan. Terus setelah itu setelah dari pasar juga dimandikan lagi. Jadi dan pasar itu tidak ada anak kecilnya, jadi manusia dewasa, remaja ke manusia dewasa. Jadi dan jualannya pun sama seperti apa yang dijual di pasar-pasar tradisional itu sama. Jadi nah terus setelah di pasar itu saya sama yang Tunggul Wulung ini saya dimandikan. Terus ada satu wanita yang memandikan saya di situ. Terus saya setelah itu dibawa naik kuda oleh seseorang yang akhirnya saya tahu beliau ada Sunan Lawu. Saya dibawa terus ke sebuah tanah lapang, dan di situ itu saya disuruh ngumpet di bawah batu besar, di belakang batu besar itu. Lalu terjadi peperangan yang teramat sangat dahsyat, yang sangat besar peperangan di situ. Terus pada akhirnya Sunan Lawu ini menang. Terus pedangnya ini dikasih ke saya disuruh naik, disuruh naik ke atas batu itu. Terus pedangnya itu dikasih ke saya. Terus saya diberitahu bahwasanya nanti setelah umur 34 tahun kamu akan memiliki seorang anak, dan anak itu beri nama Satrio Abimanyu. Nah setelah itu Sunan Lawu ini mengantarkan saya pulang dengan memanggil Tunggul Wulung. Dia berkata, Tunggul Wulung wis rampung oleh manggon kene ndang balekno. Jadi Tunggul Wulung kembalikan anak ini udah selesai keberadaannya di sini, antarkan dia ke alamnya gitu. Nah terus saya dibawa sama yang Tunggul Wulung ini berjalan sampai melewati sebuah jembatan, yang ternyata jembatan itu adalah manusia yang disusun menjadi jembatan. Nah mereka itu bertiap minta tolong gitu, tapi setiap saya mau menolong itu selalu tidak diperbolehkan oleh yang Sunan Lawu ini tadi. Jadi Tunggul Wulung ini berkata, jangan kamu tolong karena mereka sudah menerima nasibnya masing-masing. Itu yang karma yang mereka terima selagi di alam dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu karma yang mereka terima
ketika di alam dunia, artinya mereka itu mencari pesugihan. Nah, setelah saya melewati kejadian itu, akhirnya saya pun ditemukan oleh rekan-rekan pendaki dari Gunung Pangrango. Gunung Pangrango saya ditemukan, terus saya dibawa ke puncak sampai akhirnya ketemu sama teman saya. Nah, kenapa saya kok harus menanam tanah hari-harinya Putra di sana? Karena sebelum bapak saya meninggal, bapak saya tuh tangannya tuh digandeng sama yang lawu di Sinuwun Lawu ini digandeng. Terus bapak saya berkata bahwasanya, Sri, kamu bocah pinter, kamu harus selalu berbuat baik, kelak anakmu kalau sudah mencapai 7 tahun mandikan di Gunung Lawu itu. Terus pada akhirnya bapak saya pergi, dan bapak saya berkata bahwasanya kamu tidak akan pernah merasa lapar dan tidak akan pernah kelaparan setelah kepergian bapak, katanya gitu. Nah, alhamdulillah sampai detik ini pun, semenjak kepergian bapak, saya juga tidak mengalami hal yang berarti. Semua saya jalani dengan bismillah, dengan tawakal. Lillahi ta'ala, saya ingin berbuat kebaikan agar karma baik ini tetap mengalir kepada kedua orang tua saya. Nah, sampai akhirnya kenapa kok saya ini harus menaruh hari-harinya Putra di situ, di bulak peperangan yang ada batu besarnya itu? Karena di situ awal mulanya saya mendapatkan Putra, jadi benih sejatinya itu emang dari situ. Wallahu alam, saya nggak tahu emang yang memberikan saya, bahwasanya emang yang dikatakan itu benar. Dan ketika Putra itu mau lahir, jadi bapaknya itu sempat bermimpi dikasih burung sama seseorang berpakaian raja. Karena bapaknya waktu itu di Jakarta, saya di kampung. Waktu saya mau dioperasi itu, bapaknya itu dikasih burung, dibangunkan jam 2 pagi, dibangunkan oleh laki-laki itu, berkata, kok tangio, kok bangun, ini tak kasih burung, ini burung ini laki-laki tapi ini lagi mati, nanti hidup lagi. Dan hal itu terjadi pada anak saya yang sempat meninggal di kandungan, dan pada akhirnya bisa alhamdulillah saya sampai sekarang, hidup sampai sekarang. Terus di satu sisi, kenapa kok saya harus mengikuti perintah dari Sinuwun Lawu ini? Karena apa? Saya berkeyakinan bahwa selama ini yang dia perintahkan kepada saya itu tidak ada yang berlawanan dengan agama, dan tidak ada untuk mengajak keburukan. Saya hanya akan menunggu apa yang terjadi pada anak saya, karena anak saya ini sudah dibilang bahwasanya yang Sunan Lawu ini akan memomong saya beserta keturunan saya. Nah, pada akhirnya waktu di Gunung Lawu itu pun saya sempatkan untuk, memang tujuan saya sekarang selain untuk menanam hari-hari Putra ini, saya harus menyiramkan air Kawah Condro di Muko ini ke sebuah gua yang di situ di tempat beradanya orang hilang atau koren-koren yang tersesat di Gunung Lawu. Jadi di situ tujuan saya adalah untuk salah satu orang yang hilang yang sampai sekarang belum ditemukan, dan alhamdulillah sampai saat ini orang yang saya maksudkan sudah keluar dari alam gaib, sudah tidak berada lagi dalam gaib, dia telah menyelesaikan hukumannya. Dan doa yang terbaik mudah-mudahan segera
bisa berkumpul dengan keluarganya, karena orang yang sudah keluar dari gerbang gaib itu tidak akan semudah itu bisa ingat akan siapa dirinya. Dia akan mengalami sebuah proses untuk mengembalikan siapa jati dirinya, siapa dia sebenarnya, dan hanya doa terbaik mudah-mudahan dia segera ingat siapa dirinya, siapa orang tuanya, agar bisa segera berkumpul kembali dengan kedua orang tua beserta saudara-saudaranya. Akhir kata, semua yang saya lakukan bukan untuk saya menuruti jin atau setan atau demit, tetapi ini adalah sebuah keyakinan akan keberadaan sosok pendamping yang selalu mendampingi saya beserta keluarga saya. Percaya atau tidak, memang cerita ini di luar nalar, di luar logika. Jadi silakan menurut penilaian masing-masing. Kalaupun manfaatnya monggo silahkan saling bersilaturahmi. Kalau tidak bermanfaat silahkan skip atau scroll YouTube saya ini. Akhir kata, salam persaudaraan, rahayu 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 sagung dumadi, Gusti kang ngijabahi sakabehane amung titah, sakabehane amung titahe Gusti Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.